Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang makalah proxy server. Berikut daftar isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wajar Widharya Nurkolis dari kelas 5A dengan NIM 099 akan menjelaskan tentang pengertian proxy dan kegunaannya dalam jaringan internet. Proxy adalah suatu server yang menyediakan layanan untuk meneruskan setiap permintaan kita kepada server lain di internet. Dengan proxy, maka identitas komputer Anda berupa IP menjadi tersembunyi dikarenakan yang dikenali server atau yang di-request adalah IP dari server proxy Anda. Proxy ini pada umumnya digunakan untuk kegiatan menyembunyikan identitas atau untuk menghindari pemblokiran akses ke suatu server. Contohnya adalah penggunaan jejaring sosial. Banyak pekerja kantoran atau mahasiswa yang tidak bisa mengakses jejaring sosial seperti Facebook atau Twitter di lingkungan kantor atau kampus jika menggunakan koneksi gratis dari tempat tersebut. Hal ini merupakan kebijakan dari pemilik koneksi. Dalam hal ini, kantor dan kampus supaya tidak ada penyalahgunaan atau pecahnya konsentrasi bekerja dan belajar karena sibuk berjejaring sosial. Untuk mengakali pembatasan itu, maka digunakanlah proxy, di mana akan terlihat dari server kantor yang mengatur lalu lintas data. Request yang Anda lakukan adalah menuju server proxy, bukan server Facebook atau Twitter, sehingga tidak akan ada pembatasan akses. Dengan menggunakan proxy, maka topologi jaringan Anda berubah. Semua paket data dari komputer Anda tidak langsung menuju server yang diinginkan, namun menuju server proxy. Selain itu, internet memiliki banyak kegunaan yang diantaranya adalah bergaul di jaring sosial media, jual beli online, mencari lowongan pekerjaan, berbagi pengetahuan, blog, mendownload file audio dan video, kuliah online, dan lain sebagainya. Namun ada kalanya pengguna mengalami gangguan pada koneksi, terutama pada IP yang digunakan. Ada suatu keadaan di mana IP yang digunakan ditolak oleh suatu server karena berbagai hal. Salah satu cara untuk tetap bisa mengakses server tersebut adalah menggunakan proxy. Ini adalah keuntungan proxy secara eksternal, yang mana server yang Anda tuju tidak mengetahui alamat IP yang asli. Alamat IP yang terdeteksi pada server yang dituju adalah alamat IP dari proxy, bukan milik Anda, karena secara teknis Anda diwakili oleh proxy. Oleh karena itu, server yang dituju tersebut mengizinkan Anda untuk mengakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Ramadan dari kelas 5A dengan NIM 142 akan menjelaskan tentang proxy server. Proxy server mempunyai fungsi yang pertama yaitu connection sharing. Koneksi dari jaringan lokal ke internet menggunakan sambungan yang dimiliki oleh gateway secara bersama-sama. Dalam hal ini, gateway juga sebagai proxy server karena menyediakan layanan sebagai perantara antara jaringan lokal dan jaringan luar. Fungsi yang kedua yaitu filtering. Firewall atau paket filtering digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari serangan atau gangguan yang berasal dari jaringan internet yang bekerja pada layar network. Firewall biasanya diletakkan pada router-router. Firewall juga mempunyai keunggulan yaitu kecepatan yang lebih dan tidak memerlukan konfigurasi tertentu pada pengguna-pengguna yang terhubung. Yang fungsi yang nomor 3 yaitu caching. Caching suatu proxy server yang memiliki mekanisme penyimpanan pada objek-objek yang sudah pernah diminta dari server-server di internet. Karena itu, proxy server yang juga melakukan proses caching juga biasa disebut cache server. Mekanisme caching akan menyimpan objek-objek yang merupakan hasil permintaan dari para pengguna yang didapat dari internet. Salah satu proxy yang paling banyak dibahas dan digunakan secara luas adalah HTTP proxy atau web proxy.
HTTP proxy server merupakan proxy yang berdiri di antara lokasi web, misalnya web browser dan web server atau HTTP server. C server diletakkan pada titik di antara klien dan web server. Klien akan meminta konten dari suatu web server ke C server. C server inilah yang bertanggung jawab untuk mendownload konten yang diminta dan memberikannya kepada klien. Yang keempat, tujuan proxy menghasilkan speed internet dengan request yang cepat, karena situs yang diakses tidak semua diambil dari publik. Sebagian sudah tersimpan di dalam cache sehingga akan menghemat penggunaan bandwidth internasional. Yang kelima, Squid proxy. Squid adalah sebuah daemon yang digunakan sebagai proxy server dan web cache. Squid ini memiliki banyak jenis penggunaan, mulai dari mempercepat server web dengan melakukan caching permintaan yang berulang-ulang, caching DNS, caching web, dan caching pencarian komputer di dalam jaringan untuk berdasarkan karakteristiknya ada 4 jenis proxy. Nomor 1, anonymous proxy merupakan jenis proxy yang akan memberitahukan informasi komputer pengguna. Ketika pengguna melakukan request dari sebuah website, maka website tersebut akan mengetahui IP proxy yang digunakan oleh pengguna. Nomor 2, anonymity proxy merupakan proxy yang tidak mengidentifikasi dirinya sebagai proxy server sehingga tidak menyediakan alamat IP original. Proxy ini menggunakan header remote ADDR dengan sebuah alamat IP menunjuk proxy server sehingga dari pengguna akan terlihat bahwa proxy server berperan sebagai klien. Nomor 3, transparent proxy atau proxy transparan adalah server yang melanjutkan permintaan kepada pengguna kepada source yang diinginkan tanpa memberikan informasi kepada pengguna. Jenis nomor 4 yang terakhir adalah reverse proxy. Jenis ini merupakan suatu yang umum untuk digunakan. Fungsinya adalah menyediakan jalan atas berbagai permintaan pengguna dari internet melalui sebuah firewall yang terisolasi dan jaringan pribadi. Oke, nomor 4, aplikasi proxy server. Seperti yang kita ketahui, proxy server juga memiliki aplikasi, di antaranya yaitu Squid, SafeSquid, Proxy, OOPS, Tiny Proxy, Middleman. Mereka semua adalah aplikasi dari proxy server. Untuk Squid sendiri dibuat oleh komunitas internet dan dipimpin oleh Duan Wessel dari National Laboratory for Applied Network Research. Merupakan proxy server yang paling dikenal akan kestabilan dan kemampuannya dalam menangani beban yang besar. Untuk Tiny Proxy, karena tujuan utamanya adalah menciptakan proxy yang kecil, efisien, dan tidak memerlukan banyak resource hardware, maka Tiny Proxy sudah cocok untuk dijalankan pada spesifikasi hardware yang tinggi agar mendapatkan hasil maksimal. Middleman salah satu alternatif software yang dapat digunakan. Kemampuan yang dimiliki Middleman juga tidak kalah baiknya ya. Middleman dapat melakukan content caching, support protokol HTTP dan FTP, transparent proxy, ACL yang beragam. Fitur menarik lainnya yang dimiliki oleh Middleman adalah file konfigurasinya diletakkan dalam format XML. Oke, penutup kesimpulan. Secara teknis dan singkat dapat dikatakan proxy merupakan suatu server yang menyediakan layanan untuk meneruskan setiap permintaan kita kepada server lain di internet. Dengan proxy, maka identitas komputer Anda merupakan IP menjadi tersembunyi dikarenakan yang dikenali server yang di-request adalah IP dari server proxy Anda. Daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.